Siapa yang pernah nonton serial Kapten Tsubasa? Di salah satu episode, Jepang dikisahkan bertemu dengan kekuatan Swedia dan Belanda. Kini di dunia nyata, pertemuan itu bakal terwujud. Jepang sebagai kekuatan Asia akan ditantang Belanda yang jadi unggulan di grup F Piala Dunia 2026. Tak cuma The Orange, kekuatan Jepang juga akan diuji oleh Swedia dan Tunisia. Sebagai kuda hitam yang siap mengancam, samurai biru tanpa takut sedikit pun menatap grup maut ini. Banyak orang percaya bahwa dengan kekuatan pasukan negeri matahari terbit hari ini, mereka justru sangat berpeluang merajai grup ini. Tapi yang jadi soal, peta kekuatan calon lawan mereka di grup ini juga merata. Lantas, bagaimana Jepang melawannya? Jika ada yang menganggap hanya grup I saja yang dijuluki grup neraka di Piala Dunia kali ini, kalian salah besar. Lihatlah grup F. Grup ini bukan hanya taman bermain bagi Belanda, tapi juga tempatnya tim-tim kejutan yang menakutkan seperti Jepang, Swedia, hingga Tunisia. Kita ingat Jepang di edisi 2022 lalu. Siapa yang gak takjub melihat kiprah mereka saat menumbangkan Spanyol dan Jerman? Belanda, Swedia, hingga Tunisia harusnya ketar-ketir melihat kekuatan Bank Jepang hari ini. Boleh jadi tim kesayangan Coach Justin sangat diunggulkan untuk lolos di grup ini. Opta saja mencatat persentase pasukan Ronald Koeman ini ke final hingga 7,9%. Beda jauh dengan Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tapi itu semua hanyalah prediksi superkomputer semata. Pada faktanya di lapangan semua hal bisa terjadi. Semua tim di grup ini datang dengan kekuatan terbaiknya, mulai dari serdadu yang mereka bawa hingga kesiapan di beberapa laga uji coba. Menariknya, masing-masing tim di beberapa laga uji coba mengalami nasib yang berbeda. Ada yang makin superior, masih inkonsisten, hingga ada juga yang terlihat loyo. Inilah yang bakal membuat grup ini jadi makin seru. Siapa yang bakal lolos, sulit untuk ditebak. Belanda contohnya, kalian terkejut gak sih mendengar tim ini diramal bakal juara oleh ekonom asal Jerman, Joachim Kleman? Jika memang diprediksi kuat sebagai juara, masa iya di laga uji coba saja mereka keok dari Aljazair? Uji coba terakhir mereka juga kurang meyakinkan saat bertemu Uzbekistan. Mendominasi laga, tapi 2 golnya berasal dari titik putih. Ya, dominasi permainan total football ala Ronald Koeman tampaknya harus segera diruat. Mereka bisa saja bunuh diri jika masih saja mengandalkan sistem ini. Ingat, kekuatan Jepang, Swedia, hingga Tunisia jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lalu apa yang harus dibenahi dari tim ini? Jika melihat kesulitan mereka, kemampuan finishing hingga fokus bertahan masih jadi titik lemah. Untuk menghadapi Jepang, Swedia, dan Tunisia, Belanda harus lebih kejam dan solid. Jika dilihat dari materi, Belanda seharusnya bisa mengancam siapapun. Tapi dengan catatan, strategi yang diracik oleh Koeman berjalan sesuai rencana. Pola andalan 4-3-3 harus lebih variatif dari segi variasi serangan, baik itu lewat sayap maupun lini tengah. Pemain baru seperti Crescencio Summerville hingga Donyell Malen harus lebih klinis di depan gawang. Pemain tengah macam Tijani Randers, Ryan Gravenberch hingga Frankie De Jong juga harus bisa kreatif membantu cetak peluang. Selain itu, faktor efektivitas juga sangat penting bagi tim ini. Percuma jika hanya dominan secara penguasaan bola, tapi endingnya terpongkeng. Mereka harus juga memikirkan sepak bola hasil, bukan hanya main indah. Apalagi jika mereka nanti berhadapan dengan musuh yang kuat dalam bertahan seperti Jepang, Swedia, hingga Tunisia. Akan jadi alarm bahaya jika Belanda mainnya masih gini-gini aja. Gak bisa bayangin deh betapa malunya Belanda jika sampai gak bisa lolos dari grup ini. Selain Belanda, Swedia adalah kekuatan yang bakal diprediksi mengancam di grup ini. Dilihat dari segi kualitas materi, tim Skandinavia ini termasuk ngeri-ngeri sedap. Lihat, ada pemain macam si tampan Victor Gyökeres hingga Alexander Isak. 2 ujung tombak yang diprediksi akan meledak di ajang ini.
Materi yang dipunyai Swedia ini juga diramu oleh pelatih muda revolusioner Graham Potter. Mantan pelatih Brighton itu berhasil membawa tim berjuluk The Yellow Blue ini tampil lagi di Piala Dunia setelah absen di edisi 2022. Tapi yang perlu dicatat, kelolosan mereka ke Amerika Serikat ini nggak semulus yang dibayangkan. Mereka susah payah melewati babak playoff setelah sebelumnya terseok-seok di babak fase grup kualifikasi. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, secara performa tim ini juga masih diragukan. Sampelnya jelas ketika mereka dibantai Norwegia 3-1 hingga ditahan imbang Yunani 2-2. Terlihat sekali tim ini masih rapuh, terutama jika dilihat dari segi pertahanan dan kedalaman lini tengah. Pemain belakang seperti Isak Hayen hingga Victor Lindelof tak sehebat dulu. Di lini tengah, pemain muda seperti Lucas Bergvall hingga Yasin Ayari juga belum terlalu matang. Di beberapa laga terakhir, Potter lebih sering meracik tim ini dengan metode 3 back, namun perubahan taktik tersebut nyatanya belum membuahkan hasil yang positif. Melawan Belanda, Tunisia, dan Jepang, memanfaatkan ketajaman Gyökeres dan Isak saja nggak cukup. Potter juga harus jeli melihat pemain-pemain alternatif yang bisa jadi pembeda, seperti Anthony Elanga maupun Taha Ali. Khusus Taha Ali, sayap Malmo ini berhasil curi perhatian lewat asisnya saat melawan Yunani. Jika Potter bisa memaksimalkan potensi kekuatan yang ada, tim ini seharusnya bisa mengancam. Swedia tentu nggak ingin pencapaian berdarah-darah mereka ke Piala Dunia ini berakhir dengan pilu. Gak ada salahnya mereka bermimpi mengulang kejutan di Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Saat itu, The Yellow Blue berhasil jadi juara ketiga. Lain halnya dengan Tunisia, publik menganggap tim asal benua Afrika ini hanya jadi pelengkap saja di grup ini, sebab secara di atas kertas kualitas materi skuad tim berjuluk Elang Kartago ini berada di bawah 3 kontestan lainnya. Sudah begitu, jelang keberangkatannya ke Amerika Serikat, mereka juga babak belur di beberapa laga uji coba. Tim asuhan Sabri Lamouchi ini baru saja dikandaskan oleh Austria yang bermain dengan 10 pemain, lalu dibantai 5 gol tanpa balas oleh Belgia. Namun di luar catatan buruk tadi, apakah ada kelebihan dari tim ini? Tunisia boleh jadi nggak banyak dihuni oleh pemain top di klub-klub Eropa. Mungkin yang banyak dikenal mantan pemain MU Hannibal Mejbri. Tapi dengan arahan Sabri Lamouchi, tim ini dikenal mengandalkan kolektivitas tim serta gaya main bertahan. Yang paling menonjol adalah mereka ini nggak pernah kalah dan nggak kebobolan satupun gol di fase kualifikasi. Hal ini seharusnya jadi modal besar bagi mereka. Belanda, Swedia, dan Jepang harus mewaspadai kekuatan itu. Namun yang jadi pertanyaan, seberapa kuat mereka bertahan dengan kualitas back-back yang mereka miliki? Jika dilihat dari materinya, sekelas back Maribor, Omar Rekik, lalu back Young Boys, Jan Valeri, agaknya sih cukup berat. Terakhir, the one and only Jepang. Meski tak diunggulkan seperti Belanda, yakinlah Samurai Biru bisa berbuat banyak di grup ini. Tim kebanggaan Asia ini datang ke Amerika Serikat dengan sangat pede, baik itu dari segi mental maupun persiapan. Secara mental dan kepercayaan diri, pasukan Hajime Moriyasu ini makin meningkat. Lihatlah rentetan catatan positif tim ini. Beberapa klub Eropa seperti Skotlandia, Inggris hingga Islandia sudah dibikin tumbang. Belum lagi tim seperti Brazil yang juga sempat merasakan keperkasaan mereka. Artinya tim seperti Belanda, Swedia, hingga Tunisia sih harusnya bukan lagi ancaman. Meski dapat camp latihan sekelas Tarkam di Amerika Serikat, namun tak jadi soal bagi Jepang. Yang terpenting bagi mereka adalah tetap menjaga ritme dan konsistensi. Jepang kali ini datang bukan dengan kekuatan terbaiknya, namun tim ini tetap percaya pada sistem yang telah mengakar. Sistem gaya main yang sudah lama mereka bangun sudah makin teruji menghadapi berbagai macam tipe musuh. Strategi 3-4-2-1 ala Hajime Moriyasu sudah jadi kerangka tim ini. Siapapun pemain yang mengisi pos-pos tertentu sudah tahu betul apa yang diinginkan Moriyasu. Ketidakhadiran pemain seperti Kaoru Mitoma hingga Takumi Minamino tak jadi soal. Jepang tak hanya bergantung pada satu sosok bintang.
Tim ini lebih mengandalkan kekuatan teamwork daripada sekedar individual. Terbukti pemain yang jarang kita dengar seperti Koki, Ogawa hingga Junya Ito juga kerap jadi pembeda di tim ini. Jepang boleh jadi punya sistem gaya main yang terstruktur dan berkelanjutan, tapi apakah mereka tidak punya kelemahan? Tentu punya. Salah satunya adalah mental di ajang besar. Terbukti selama ini Jepang belum bisa lagi juara Piala Asia ataupun melangkah hingga babak 8 besar Piala Dunia. Moriyasu tentunya harus peduli akan hal itu. Sebagai tim yang mau juara, ketahanan mental bagaimanapun sangat diperlukan. Well, meski Jepang tidak banyak diunggulkan di grup ini, jangan heran loh jika kekuatan mereka meledak menghancurkan semua lawannya. Bagi Samurai Biru, gak ada rumusnya gagal di fase grup. Yang jadi pertanyaan, siapa tumbal Jepang di grup ini? Mungkinkah Belanda seperti yang terjadi di serial Kapten Tsubasa?